Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Membaca Al-Quran adalah ibadah terbaik dan paling afdol bagi kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Kita boleh membaca Al-Quran kapan saja, namun menurut Imam Nawawi, termasuk waktu terbaik untuk digunakan membaca Al-Quran adalah waktu malam. Dan termasuk waktu malam yang sangat baik dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran adalah waktu habis sholat maghrib, waktu habis sholat isya, sebelum tidur, dan waktu pertengahan malam yang terakhir. Rasulullah pun telah menunjukkan beberapa surah pilihan yang dianjurkan dibaca setiap malam. Ada surah Yasin, siapa yang membacanya setiap malam akan diampuni dosa-dosanya. Ada surah Tabarak, siapa yang membacanya setiap malam kelak selamat dari siksa kubur dan dibela pada hari kiamat. Ada surah Al-Waqi'ah, siapa yang membacanya setiap malam maka akan selamat dari kehidupan yang susah dan tidak akan tertimpa kemiskinan selamanya. Ada pula surah Ad-Dukhan yang mana siapa yang melazimkan membacanya setiap malam akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Rasulullah juga menganjurkan membaca 100 ayat setiap malam. Siapa yang sanggup akan mendapatkan pahala sholat malam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin. Barang siapa yang membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat pada malam hari, maka akan ditulis pahala untuknya pahala sholat sepanjang malam atau semalam suntuk. Nah, jika kita tak sanggup melazimkan membaca Al-Quran dengan membaca surah-surah pilihan yang telah ditunjukkan Rasulullah, juga tak sanggup membaca 100 ayat setiap malam, maka ada amalan membaca Al-Quran yang lebih ringan, yaitu membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan ayat 286. Apakah keutamaan melazimkan membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini setiap malam? Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Mas'ud Al-Ansari bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Siapa saja yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, maka 2 ayat tersebut telah mencukupinya. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud mencukupinya dalam hadis ini. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyebutkan 2 pendapat para ulama. Qila kafatahu min qiyami tilkal lailah, wa qila kafatahu al makruhu fiha. Yang dimaksud 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah mencukupi pembacanya adalah mencukupinya sebagai ganti sholat malam, atau mencukupinya
melindunginya dari segala keburukan. Siapapun yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dia akan mendapatkan pahala salat malam meskipun dia tidak melakukan salat malam. Demikian pula siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini pada suatu malam, maka dia akan mendapatkan perlindungan Allah dari segala keburukan dan kejahatan. Demikian dahsyatnya 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Maka mari paksakan diri mengamalkannya setiap malam. Kita akan mendapatkan pahala salat malam, dijaga dari segala keburukan, dan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Adapun 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah adalah sebagai berikut. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Semoga kita dapat mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.